kali ini aku sudah beli remis ya. Ini aku beli kurang lebih 1 kilo di online shop. Fungsi remis itu apa sih? Nanti aku coba mau praktekkan. Kalau remis itu biar dia itu memfilter air di dalam akuarium kita gitu. Jadi kayak dia itu, kan kita tahu sendiri ya, remis itu biasanya dia itu makan yang makanannya itu kayak butiran-butiran kecil yang di dalam akuarium yang kayak air kotor gitu, disaring, bener-bener disaring sama dia. Terus untuk mega tank nanti aku pakai ini nih, aku udah beli kijing ya. Aku sudah beli kijing ini, namanya kijing. Kalau enggak di sini orang bilangnya apa? Kerang air tawar. Ini ukuran jumbo-jumbo begini. Fungsi nanti aku coba masukin ke dalam mega tank ya. Ini semua sudah aku rendam kurang lebih 2 malam. Jadi fungsi aku merendam ini mereka berdua ini kenapa sih? Jadi gini loh. Contoh ya, remis ini sudah aku rendam 2 malam. Jadi kelihatan nih ada yang hidup, ada yang mati. Jadi kita pisahin tuh yang udah hidup mana, yang udah mati mana gitu. Supaya nanti biar nggak terjadi yang namanya bom amoniak di akuarium kita. Kijing ini juga ya, kerang air tawarnya juga ya sudah aku pisahin. Ada beberapa yang sudah ngambang, berarti itu kan sudah mati, jadi kita harus pisahin, nggak boleh digabungin lagi, nanti berakibat fatal untuk akuarium kita. Fatalnya gimana? Jadi kerang yang sudah mati nanti jadi bom amoniak untuk akuarium kita gitu. Ini remisnya sudah aku rendam kurang lebih 2 malam ya. Ada beberapa yang udah mati, jadi kita tinggal pilih ya. Kita tinggal pilih yang udah mati, kita pisahin. Nanti kita pilih yang masih seger-seger aja kayak gini nih. Mereka yang udah kebuka begini berarti dia tuh udah mati guys. Biasanya kalau teman-teman beli dari pasar terus kemudian langsung masukin ke akuarium itu bahaya ya. Nanti bahaya untuk akuarium kita, jadi airnya nanti kotor. Jadi kita harus pisahin begini dulu guys. Kalau remis ini cocoknya untuk di akuarium kecil kayak aquascape kayak gitu-gitu. Dia kan menyaring air juga ya fungsi ini. Kalau di air laut itu biasanya kerang apa sih namanya itu, kerang mutiara ya, bukan deh ya. Kayak kerang-kerang gitu kan dia menyaring itu ya, filter alami yang ada di laut. Kalau yang ini aku tinggal pilih-pilih dulu. Oke, banyak yang mati ternyata loh. Tapi kerang air tawar yang besar-besar itu yang namanya kijing tadi, dia itu masih kebanyakan 99% masih hidup semua sih. Ada beberapa masih kayak 1 atau 2 berapa gitu. Ini lumayan juga guys, banyak yang mati. Coba kebayang deh kalau teman-teman masukin sebanyak ini yang udah mati ke dalam akuarium, bisa berakibat fatal ini guys. Tuh. Bisa berakibat fatal dalam akuarium kita. Nah, ini sudah hampir selesai. Ada beberapa yang masih. Jadi intinya kalau kita ngebedain yang masih hidup dan yang udah mati itu kita gampang banget ya. Biasanya mereka cangkangnya terbuka gitu, atau enggak ngambang. Kalau udah ngambang berarti udah lama banget matinya. Ada beberapa yang sudah masih terendam tapi dia itu belum membusuk gitu. Belum membusuk bukan berarti dia nggak mati. Jadi dia bakal mati dalam jangka beberapa hari kemudian dalam akuarium kita baru kelihatan itu kalau dia udah mati. Busuklah di dalam akuarium, jadi penyebab amoniak dalam akuarium kita gitu. Deketin deh. Nah ini teman-teman bisa lihat yang udah ngambang nih ya, yang ngambangnya udah berarti udah mati nih guys, nggak bisa kita pakein itu, nggak bisa kita pakai lagi. Kita harus bener-bener pisahin ya. Nah dia yang masih menutup tapi bukan berarti dia nggak mati loh. Makanya aku bilang tadi kita harus ngerendam kurang lebih 2 hari, jadi nanti kelihatan cangkangnya ngebuka. Biasanya kalau remis yang sudah mati berapa jam dia itu nggak bakal kebuka guys, itu cangkangnya. Nanti bakal kebuka setelah beberapa hari gitu, setelah membusuk baru cangkangnya akan kebuka. Makanya aku bilang tadi harus direndam selama kurang lebih 2 hari. Nah ini udah aku pilih ya, udah aku sortir begini. Nanti kita tinggal masukin ke dalam aquascape guys. Nih udah mati semua nih, banyak. Gue bayang gak sih sebanyak itu yang udah mati. Nah masih ada yang kelihatan tuh masih banyak banget ternyata guys. Oke, udah selesai.
Sekarang kita tinggal masukin, ini udah aku sortir ya, sudah aku sortir bersih semua. Terus kemudian yang udah mati-mati udah aku pisahin. Tapi aku mau masihin lagi nih, ada beberapa. Oh tuh kan, ada beberapa yang masih mati guys, masih terbuka begini nih. Kalau terbuka begini nih kita nggak boleh masukin. Beneran loh, masih ada yang mati ternyata. Nah udah beres, kita masukin aja karena di sini kan ada pasir ya, jadi aku tinggal masukin begini aja. Nah tinggal masukin ke dalam ini aja udah. Nanti dia tuh bersarang. Ada yang mati juga loh. Jadi kalau kita masukin malam, besok paginya harus diperhatikan lagi ya. Kita perhatikan lagi, jangan sampai ada kerang-kerangnya yang udah yang mati tapi nggak keangkat gitu ya. Harus benar-benar kita angkat semua supaya aman, buat nggak terjadi yang namanya bom amonia yang nggak kita inginkan gitu. Sekarang kita langsung masukin yang ini juga. Yang ini juga aku masukin ya, masukin. Tinggal disebar gini aja guys. Nanti dia akan bersarang di bawah di pasir-pasir ya. Nanti dia bersarang, kita lihat perbedaannya nanti gimana. Cukup banyak ya. Tapi kalau teman-teman kalau ada tanaman jangan pakai ini, nanti teman-teman tanaman diobrak-abrik sama mereka. Oke, udah cukup. Dan sekarang kita masukin yang di akuarium yang bagian belakang lagi. Ayo kita masukin ke belakang yuk. Nah yang ini nih, yang ini tinggal kita masukin lagi yang ini nih. Bentar. Nah sekarang kita masukin ini nih guys, remisnya kita masukin. Aduh. Nah kita masukin aja, kita sebar-sebarin begini. Yang ini juga aku masukin. Karena mereka suka banget hidup di lumpur nih. Kalau di habitat aslinya kan mereka hidup di lumpur sama hidup di pasir. Sekarang kita ada penyortiran. Kita pilih yang benar-benar seger ya. Jadi diperhatiin lagi, takutnya nanti ada yang mati lagi gitu loh. Nah kita benar-benar perhatikan. Kalau mereka biasanya kalau ketutup rapat begini, biasanya udah pasti itu udah tutup rapat, agak berat, biasanya itu udah pasti hidup ya. Ini kalau di megateng bagus banget ini karena dia nanti membantu filter alami ya. Jadi kotoran-kotoran dimakan sama dia. Terus biasanya kalau tips nih ya, kalau teman-teman yang punya pasir gitu di dalam megatengnya, cocok nih pakai ini. Biar nanti dia itu bersarang di pasir. Padahal kan di habitat aslinya mereka ini bersarang di lumpur kayak gitu di pasir. Terus sehari-harinya mereka ngapain? Mereka tuh memfilter air yang lewat di atas. Itu menyedot air terus difilter sama dia, terus dikeluarin. Contoh nih, mereka itu masuk dari sini air kotor, keluar masuk air kotor sini, keluar air bersih di sini nih. Di kotoran-kotoran kecil disaring semua sama mereka. Aku beli ini di online shop ya, teman-teman tinggal cari aja dimanapun ya, sama aja lah. Cari aja kijing, kalau nggak kerang air tawar gitu ya, bisa didapetin di sana kok. Nih seger-seger, sebenarnya orang tuh buat masak loh ini loh, tapi aku buat itu, buat dimasukin ke megateng. Nah, sekarang tinggal kita masukin ke dalam akuarium, masukin megateng. Nah sekarang kita masukin megateng yuk. Sekarang aku mau masukin ke atas. Aku mau manjat dulu guys. Nah ini karena di bawahnya ada pasir begini ya, jadi gampang mereka untuk bertempat, mereka bersarang gitu. Nah sekarang kita tinggal masukin aja
Tuh, tuangin gini aja guys, nanti dia bakal nyari sarangnya mereka sendiri. Nanti mereka akan bergerak sendiri untuk mencari sarang ya. Tuh. Kalau di habitat aslinya kan mereka ini memang benar-benar kerjaannya mereka itu kerjaannya mereka lagi memang untuk memfilter air gitu. Sekarang sebelah kanan kita tinggal masukin yang sebelah kanan sana biar merata semua ya. Biar merata kita tinggal masukin yang sebelah kanan ini lagi guys. Tuh. Nah nanti mereka akan nyari sarangnya sendiri ya, nggak usah kita cari sarang mereka. Nah kayak gini nih. Semoga mereka betah dengan rumah barunya. Tuh yang di bawah-bawah, ini malah tuh kayak gitu tuh guys. Mana sih kerangnya? Nih kayak gini nih. Nah kayak gini nih guys. Nah semoga mereka betah di rumah barunya ya. Semoga airnya lebih bersih lagi, karena ya sebenarnya udah bersih tapi sebenarnya iseng sih sebenarnya, pengen nyoba hal yang baru kayak gitu. Ini perkembangan setelah 3 jam ya. Itu yang ini sudah nancep ke bawah, sudah bergerak. Ada beberapa yang ini juga ya. Tuh, ini sudah mulai mau nancep ya. Tuh. Terus kemudian, nah kalau ini kamu ganggu aja orang bikin video. Itu ada beberapa yang udah nancep ya. Tuh. Biasanya kurang lebih 12 jam, 24 jam ya. Mereka tuh udah pada ketanam semua nih biasanya nih. Berhubung ini akuarium baru untuk mereka, jadi mereka butuh waktu untuk beradaptasi guys. Dari suara air, dari kondisi air kayak gitu. Ini gerak-gerak terus tuh dari tadi dia. Udah demikian guys, videonya udah selesai di sini ya, udah selesai. Mungkin teman-teman berikutnya mau bikin video apa lagi nih? Nanti komen aja di bawah ya, nanti aku bikin videonya maunya apa ya. See you all guys, bye bye.